Hello everyone, let me introduce myself. My name is Reka Gini Angeli with NPM 22411 and 61, and I'm from Management 22A. And here I will presentation materi about basic concept organizational behavior. So the first page. Ada pendahuluan, yaitu pengertian perilaku organisasi dan relevansinya dalam manajemen sumber daya manusia. Perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam suatu organisasi. Relevansinya dalam manajemen sumber daya manusia terletak pada pemahaman tentang cara memotivasi, mengelola, dan mengembangkan karyawan yang terdampak langsung pada kinerja dan efektivitas organisasi. Next, yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi, yaitu ada individu, kelompok, dan organisasi. Individu merujuk pada karyawan dengan kepribadian, nilai, dan sikap yang mempengaruhi perilakunya di tempat kerja. Sedangkan kelompok mencakup tim atau unit kerja yang berinteraksi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah struktur yang lebih besar termasuk budaya, kebijakan, dan sistem yang membentuk cara individu dan kelompok berfungsi dalam mencapai tujuan perusahaan. Next, yang ketiga ada teori perilaku organisasi. Teori klasik dan kontemporer yang menjelaskan perilaku di tempat kerja. Teori klasik seperti teori manajemen ilmiah dari Taylor dan teori administrasi dari Fayol. Fokus pada efisiensi, struktur hierarki, dan pengendalian untuk meningkatkan produktivitas. Sementara teori kontemporer seperti teori kebutuhan Maslow dan teori X dan Y, McGregor lebih menekankan pada motivasi individu, kepuasan kerja, serta hubungan antara karyawan dengan pendekatan yang lebih humanistik dan berfokus pada potensi karyawan. Next, yang keempat, pengaruh terhadap kinerja, yaitu bagaimana perilaku mempengaruhi produktivitas dan efektivitas organisasi. Perilaku yang positif seperti motivasi tinggi, kerjasama yang baik, dan sikap proaktif dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi. Sebaliknya, perilaku negatif seperti konflik, ketidakpuasan, dan rendahnya komitmen dapat menghambat kinerja, menurunkan semangat tim, dan mempengaruhi hasil organisasi secara keseluruhan. Yang kelima, ada implikasi dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu penerapan konsep perilaku organisasi dalam rekrutmen, pelatihan, dan motivasi. Penerapan konsep perilaku organisasi dalam rekrutmen membantu memilih kandidat yang sesuai dengan nilai dan budaya organisasi. Dalam pelatihan, pemahaman perilaku membantu merancang program yang mengembangkan keterampilan dan sikap yang dibutuhkan. Sedangkan dalam motivasi, teori perilaku digunakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendorong karyawan untuk berprestasi, merasa dihargai, dan terlibat secara emosional dalam kerjaan mereka. Yang terakhir ada penutup atau sebuah ringkasan yang penting dan pentingnya memahami perilaku untuk pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik. Yaitu memahami perilaku organisasi yang sangat penting dalam mengelola sumber daya manusia
karena membantu dalam mengelola individu dan kelompok secara efektif, meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan produktivitas. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan karyawan, mengurangi konflik, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. That's all my presentation. Thank you. Surrounded by couples.